Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Sikap berdoa lu hasmat. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 5. Pertama, kita akan membahas cara menyusun cerita bergambar. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, sebelum bermain, Husein melaksanakan sholat tepat waktu. Gambar yang kedua, saat sedang bermain, teman Husein yang bernama Doni terjatuh. Husein dan teman-temannya segera menolongnya. Gambar ketiga, Husein memiliki banyak teman. Ia tidak pernah memilih-milih teman. Gambar yang keempat, Husein dan teman-temannya senang bermain sepeda bersama. Gambar berikut belum sesuai dengan urutan cerita yang tepat. Sekarang saatnya kita mengurutkan menjadi cerita yang runtut dan tepat. Nah, berikut ini adalah susunan cerita yang tepat. Dimulai dari gambar yang pertama adalah gambar Husein memiliki banyak teman. Ia tidak memilih-milih teman. Lalu, sebelum bermain, Husein melaksanakan sholat tepat waktu. Kemudian, Husein dan teman-temannya senang bermain sepeda bersama. Yang keempat, saat bermain, salah satu teman Husein yang bernama Doni terjatuh dan mereka bersama-sama menolong Doni. Ini adalah urutan cerita yang disusun sesuai dengan gambar. Apakah kalian bisa melakukannya? Ya, kalian pasti bisa membuat urutan cerita sesuai gambar dengan tepat. Selanjutnya, kita akan membahas cara melengkapi kalimat rumpang pada teks percakapan. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Ya, saat melengkapi teks kalimat rumpang, kita harus memperhatikan kalimat lanjutan dari kalimat rumpang tersebut. Agar kita bisa memilih kosakata yang tepat, yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Contohnya, kita bisa lihat dari percakapan berikut ini. Permainan tradisional. Rafa, Nabil, kamu pernah memainkan permainan tradisional? Kemudian Nabil menjawab, pernah. Permainan apa yang pernah kau mainkan? Aku pernah bermain enggrang, dakon, jamuran. Kita bermain dakon. Aku belum pernah bermain dakon. Boleh, nanti akan kuajari kamu cara bermainnya. Tapi ini sudah azan zuhur.
Ayo kita ke masjid. Pada kalimat teks percakapan berikut ini, terdapat beberapa kalimat rumpang. Kita dapat melengkapinya dengan kata ayo kita bermain dakon. Aku belum pernah bermain dakon. Boleh, nanti akan kuajari kamu cara bermainnya. Kata ayo tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Selanjutnya, tapi ini sudah azan zuhur. Mari kita sholat berjamaah di masjid. Ayo kita ke masjid. Nah, kata mari kita sholat berjamaah di masjid sesuai dengan kalimat selanjutnya, yaitu ayo kita ke masjid. Lalu dibalas oleh Rafa, ayo Nabil. Demikian cara melengkapi kalimat rumpang pada teks percakapan. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan. Perhatikan gambar berikut ini. Ustazah memiliki beberapa gambar nomor rumah yang masih belum berurutan. Yaitu, pertama, nomor 331, 334, 333, dan 332. Nah, sekarang kita urutkan menjadi nomor rumah dengan urutan yang benar. Pertama adalah nomor 331. Kedua, 332. Yang ketiga, 333. Dan yang terakhir adalah 334. Nah, seperti itu cara mengurutkan bilangan dimulai dari bilangan yang terkecil. Selanjutnya, kalian juga bisa mengurutkannya mulai dari bilangan terbesar. Nah, berikut ini cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil atau dari nilai yang terkecil. Ustazah memiliki beberapa angka, beberapa bilangan yang masih belum berurutan. Pertama, ada angka 525, 521, 523, 522, dan 524. Ustazah akan mengurutkannya dari nilai bilangan yang paling kecil, yaitu 521. Nah, setelah itu kita akan mengurutkan ke nilai yang besar. Setelah 521, 522, 523, 524, nah, dan yang terakhir 525. Kemudian, mengurutkan bilangan dari yang terbesar atau nilainya paling besar. Jadi, pada urutan ini, kita memilih bilangan yang paling besar untuk berada di urutan pertama. Di sini Ustazah memiliki beberapa bilangan yang masih acak. Pertama, 317, kemudian 315, 313, 314, 316. Nah, selanjutnya Ustazah memilih bilangan 317 sebagai bilangan dengan nilai terbesar. Karena dari urutan yang pertama, nilai 317 adalah nilai terbesar. Kemudian, dilanjutkan dengan nilai bilangan yang lebih kecil dari bilangan 317, yaitu 316. Selanjutnya 315, 314, dan yang terakhir 313. Ini adalah cara mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi urutan bilangan yang rumpang.
Melengkapi urutan bilangannya rumpang artinya ketika ada urutan bilangan yang sudah runtut, kemudian terdapat bilangan yang hilang pada bagian-bagian tertentu dari urutan tersebut, kita dapat melengkapi urutan bilangan tersebut dengan mengikuti bilangan yang sudah ada. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Isilah angka yang tepat dalam lingkaran yang kosong agar menjadi bilangan yang urut. Pada lingkaran pertama, lingkaran yang berwarna hijau, terdapat bilangan 254 dan 256. Terdapat 4 kolom lingkaran yang masih kosong. Kita dapat mengisinya dengan melihat bilangan yang sudah ada. Pertama, kita perhatikan bilangan pertama yaitu 254. Nah, selanjutnya pada bilangan kedua terdapat bilangan yang masih kosong. Yang ketiga 256. Di antara bilangan 254 dan 256 adalah bilangan 255. Itu ya. Lalu kita lanjutkan, setelah bilangan 256, ada bilangan 257, kemudian 258, dan yang terakhir 259. Ini adalah urutan yang tepat pada bilangan 254 hingga 259. Sekarang kita lanjutkan pada bagian kedua. Pada lingkaran yang berwarna merah, pada kolom pertama terdapat bilangan 301. Dan yang terakhir adalah bilangan 306. Kita dapat melihat dari bilangan ini bahwa urutan bilangan pada kolom lingkaran berwarna merah dimulai dari bilangan nilai terkecil, yaitu 301, kemudian 302, 303, 304, 305, dan yang terakhir 306. Selanjutnya, pada pada lingkaran biru, terdapat bilangan 369, 369, dan 372. Dari letaknya, 369 terletak di sebelah kiri, yang artinya pada lingkaran biru, bilangan diawali dari urutan bilangan terkecil. Kita dapat memulai dengan mengisi lingkaran yang paling dekat dengan bilangan 369, yaitu bilangan sebelum 369 adalah 368. Lalu sebelum 368 adalah bilangan 367. Nah, setelah itu lalu kita lanjutkan dengan bilangan setelah bilangan 369, yaitu 370. Selanjutnya adalah bilangan 371, dan yang terakhir adalah bilangan 372. Nah, sekarang kita lihat lingkaran pada lingkaran yang berwarna ungu. Pada kolom lingkaran yang berwarna ungu terdapat bilangan 414 dan 411. Dari letak urutannya, bilangan 414 terletak lebih depan atau lebih awal dari bilangan 411. Artinya, pada kolom lingkaran berwarna ungu diawali dengan bilangan bernilai terbesar.
kita dapat menuliskan bilangan pada lingkaran pertama. Pada lingkaran pertama ini dengan nilai paling lebih besar dari 414, yaitu 415. Setelah itu, kita ke kolom selanjutnya yang bernilai lebih kecil dari 414, yaitu 413. Bergeser lagi, setelah 413 ke kolom yang lebih kecil lagi nilainya, yaitu 412. Lanjut, 411. Dan yang paling ujung adalah 410. Anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita, pembelajaran kelima, hidup rukun di tempat bermain. Kita sudah mampu mengurutkan cerita berdasarkan gambar sesuai dengan urutan waktunya. Lalu kita juga sudah melengkapi kalimat rumpang sesuai dengan kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya dengan pilihan kosakata yang tepat. Kita juga sudah mengurutkan bilangan sesuai urutan dari nilai terkecil maupun dari nilai terbesar dengan memperhatikan nilai dari setiap bilangannya. Sekarang, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Sikap berdoa, Smat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafil husr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.